Halo Bunda, jumpa lagi dengan saya Rosiana dalam program Bunda Bijak. 15 menit ke depan saya akan menemani Bunda untuk membahas tentang parenting anak usia 0 sampai 5 tahun. Kiranya pembahasan kita hari ini akan menolong Bunda untuk menjadi Bunda yang bijak bagi buah hati Anda. Pandemi ini masih berlangsung, sebuah keadaan yang tidak bisa diperkirakan oleh siapapun. Tidak seorang pun bisa menyangka mengalami situasi seperti ini. Saya percaya para bunda juga sempat khawatir, panik, dan tidak siap menghadapi situasi pandemi ini, bukan? Mengalami ketakutan untuk membebaskan anak bertemu dengan orang asing, khawatir bagaimana kalau kita terinfeksi, terlebih mengkhawatirkan anak kita. Dan perasaan belum siap menghadapi situasi yang mengharuskan semua berada di rumah masing-masing. Dokter spesialis anak Siloam Hospital Manado, Dr. Joni, mengatakan COVID-19 sedang berlangsung di seluruh dunia. Di Indonesia, pertama kali dideteksi 2 Maret 2020. Dan saat ini pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hal ini tentu saja juga berdampak pada 80 juta anak di Indonesia. Mereka berpotensi mengalami dampak serius akibat beragam dampak sekunder yang timbul, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Joni pada seminar daring di Hospital Siloam Manado pada tanggal 17 Juli. Dalam masa pandemi ini sebenarnya bukan kita saja sebagai orang tua yang mengalami perubahan, tapi juga anak-anak. Sadar atau tidak, mereka kehilangan 1 tahun masa mereka belajar banyak, mengenal dunia banyak, dan bersosialisasi lebih besar. Anak-anak juga mengalami tekanan dan perubahan. Anak-anak yang berada dalam usia 1-5 tahun seharusnya sedang mengalami fase yang menyenangkan untuk berkembang. Masa-masa mengembangkan motorik halus dan kasar, masa di mana mereka bisa mengembangkan potensi mereka, masa di mana mereka mengenal lebih banyak orang, dan masa di mana mereka bisa melihat hal-hal yang baru. Tetapi masa itu hilang. Apakah yang terjadi dengan anak ketika mereka harus melalui masa-masa perkembangan mereka, namun harus terhambat oleh keadaan? Hal sederhana yang terlihat mereka mengalami stres kecil. Mereka jadi kehilangan dunia bermain dengan teman, bahkan mungkin ada anak-anak yang mengalami trauma bertemu dengan orang baru. Hal ini dikarenakan mereka tidak pernah bertemu dengan orang luar setelah berbulan-bulan hanya bertemu dengan orang yang tinggal serumah dengan dia. Anak-anak juga kehilangan masa bermain di luar atau kegiatan fisik di luar rumah, yang padahal kegiatan fisik di luar rumah sangatlah penting bagi perkembangan motorik kasar mereka dan halus. Penting juga untuk mengembangkan potensi anak. Penting juga mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Hal-hal demikian perlu menjadi perhatian khusus oleh para bunda, sehingga dampak dari masa pandemi ini tidak memberikan dampak buruk lebih besar kepada perkembangan anak. Apa saja yang perlu bunda perhatikan? Yang pertama, pemberian nutrisi dan stimulasi yang tepat. Nur Hidayah Perwitasari dalam tulisannya menuturkan
nutrisi merupakan bahan baku untuk pembentukan otak. Pada usia balita, perkembangan otak pesat, nutrisi akan membentuk struktur otak. Ibaratnya seperti komputer, nutrisi itu menyusun rangkaian mikrochip menjadi prosesor di otak. Tapi ibaratnya komputer juga, prosesor yang bagus tanpa software yang bagus juga kinerjanya tidak bagus. Oleh karena itu, selain nutrisi harus disertai stimulasi. Tutur dia. Ia juga mengatakan, karena anak pada prinsipnya belajar dengan meniru, melihat, mendengar, maka orang tua memberikan contoh, tetapi yang didasari cinta dan kasih sayang. Orang tua perlu memberikan contoh praktis, misalnya cara bermain, menyelesaikan masalah yang sederhana, dan jangan lupa memberikan pujian sekecil apapun prestasi mereka. Meskipun di dalam rumah, para bunda dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan membantu menstimulus anak, yang penting para bunda perlu sering membaca tahap-tahap perkembangan anak sehingga kita bisa menyesuaikan permainan atau kegiatan apa saja yang perlu kita lakukan kepada anak kita. Untuk perkembangan fisik anak, bunda boleh membuat mini playground di dalam rumah atau membeli kolam karet atau memberikan kesan aktivitas luar rumah. Kalaupun biaya terlalu mahal untuk membeli mini playground, para bunda bisa menyewa agar setiap bulan anak mendapatkan mini playground yang baru. Para bunda juga bisa membuatnya sendiri dengan suami Anda, dengan apa yang ada di dalam rumah, dengan menggunakan kursi, tangga, meja, dan sebagainya. Bunda bisa mempelajari dari aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone bunda. Dengan sedikit kerja keras Anda dan suami dapat memberikan permainan yang dapat membantu tumbuh kembang buah hati Anda. Membangun komunikasi. Komunikasi menjadi sebuah hal yang penting dalam sebuah hubungan. Begitu juga dengan hubungan orang tua dan anak. Sebuah tantangan yang besar ketika pandemi adalah komunikasi. Mungkin sebagai orang tua merasakan perubahan yang cukup tajam. Biasanya anak pergi ke sekolah dan mereka melakukan aktivitas yang lebih banyak daripada selama pandemi. Hal ini bisa menjadi tantangan karena orang tua harus lebih banyak menghabiskan waktu menemani anak, mulai dari bermain, sekolah online, dan menemani mereka tidur siang. Hal yang lebih dirasakan oleh orang tua yang biasanya aktif dalam bekerja. Karena sekitar 8-12 jam, mereka biasanya di luar rumah. Namun selama pandemi, mereka harus bekerja dari rumah dan secara otomatis mereka juga harus bertemu dengan anak lebih lama. Para orang tua tidak boleh menyepelekan hal ini. Jangan pula berpikir bahwa anak harus mengerti keadaan orang tua. Sebagai orang tua, kita perlu lebih peka akan kebutuhan anak kita. Selama pandemi ini, anak sudah mengalami kekurangan sosialisasi. Jadi, teman bermain dan berbincang mereka hanyalah orang tua mereka. Oleh sebab itu, untuk mengurangi dampak buruk sosialisasi dalam diri anak, selama pandemi, orang tua harus memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Imelda Hutapea, penyusun modul lingkar belajar untuk orang tua, kemampuan berkomunikasi anak merupakan hasil perkembangan yang melibatkan aspek fisik seperti alat ucap, alat dengar, anggota tubuh. Dan yang kedua, kognitif, yaitu kemampuan proses mental mencerna dan menalar yang terwujud pada sikap dan perilaku.
Melihat hal ini, para orang tua perlu memperhatikan cara berkomunikasi dengan anak. Orang tua bisa membangun perbincangan-perbincangan sederhana setiap pagi setelah bangun pagi, seperti bagaimana tidurnya semalam, atau menanyakan rencana apa sepanjang hari ini. Percakapan saat makan siang dan malam, atau perbincangan saat selesai sekolah online, atau setelah bermain di tengah hari sangat penting. Perbincangan dengan anak juga bisa dibangun dari membaca buku, membuka album, bernyanyi bersama, dan bermain bersama. Kita juga bisa mencari topik tentang yang anak sedang sukai, seperti film, karakter kartun, lagu favorit mereka, atau makanan kesukaan mereka. Apabila kita membangun komunikasi yang baik kepada anak, maka akan terbentuk rasa kepercayaan yang kuat kepada orang tua. Itu berarti Bunda telah membuat lingkungan yang nyaman, aman, dan bisa terpercaya. Hal ini akan terbentuk di dalam diri anak sampai mereka dewasa. Hal yang paling penting adalah sikap orang tua, karena sikap orang tua kepada anak atau sesama di dalam keluarga juga menjadi sebuah komunikasi kepada anak. Masa pandemi ini memang menjadi tantangan kepada banyak aspek kehidupan, termasuk orang tua. Namun kita perlu juga berhikmat melewati masa-masa ini. Kita perlu menerima bahwa masa pandemi ini tidak berlalu sejenak, namun mungkin akan sedikit lebih lama. Sudah hampir 1 tahun dilalui. Maka kita juga perlu memperhatikan masa yang tidak singkat, namun sangat mempengaruhi kehidupan anak kita. Tetap semangat ya Bunda bijak, karena tidak ada yang sia-sia, termasuk kerja keras Bunda, mendidik dan merawat anak-anak Bunda. Anda telah mendengarkan program Bunda Bijak. Kiranya pembahasan mengenai pola asuh anak di masa pandemi akan menolong Bunda menjadi Bunda yang bijak buat buah hati Anda. Jika Bunda mau bertanya seputar pembahasan kita hari ini, Bunda dapat menuliskan surat kepada program Bunda Bijak, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Selamat parenting Bunda, Tuhan memberkati.